Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang integrasi numerik dengan aturan Simpson. Untuk teman-teman ditonton sampai habis ya videonya, agar teman-teman mengerti dengan isi materi yang akan kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Simpson 1/3. Metode Simpson merupakan sebuah metode alternatif pendekatan integral, di samping metode trapesium dan titik tengah. Dengan menggunakan metode Simpson ini, diharapkan meskipun lebar segmen H pada integrasi diambil cukup lebar, namun diharapkan akan diperoleh ketelitian yang lebih tinggi dari metode sebelumnya. Aturan Simpson 1/3 yaitu integral batas atas X0 ditambah NH dan batas bawah X0 fx dx sama dengan H/3 f X0 ditambah 4f X0 ditambah H ditambah f X0 ditambah 2H ditambah 4f X0 ditambah 3H ditambah 2f X0 ditambah N dikurang 2 dikali H ditambah 4F X0 ditambah N dikurang 1 dikali H ditambah F X0 ditambah NH. Atau secara umum, integral batas atas B dan batas bawah A fx dx sama dengan H/3 FA ditambah 4 sigma N/2 dikurang 1 I sama dengan 0 F2I ditambah 1 sigma N/2 dikurang 1 I sama dengan genap Fx2I ditambah Fb. Algoritma program metode Simpson 1/3. Yang pertama, definisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Yang kedua, tentukan batas bawah B dan batas atas A, integrasi. Yang ketiga, tentukan jumlah segmen N. Yang keempat, hitung lebar segmen H sama dengan B kurang A per N. Yang kelima, inisialisasi jumlahan sum sama dengan F kali A ditambah F kali B. Yang keenam, inisialisasi faktor bobot Fock sama dengan 4. Yang ketujuh, hitung jumlahan dari I sama dengan 1 hingga I kurang sama dengan N kurang 1. Yang dimana tentukan node tiap-tiap X I sama dengan A ditambah I kali H. Yang dimana juga berikan syarat jika Fock sama dengan 4 maka Fock sama dengan 2. Dan yang terakhir, hitungan nilai integral sum sama dengan sum ditambah Fock dikali Fx. Dan yang terakhir adalah hitung hasil akhir penjumlahan hasil sama dengan H/3 dikali sum. Misalnya ditinjau sebuah polinomial orde 2 yang diasumsikan X0 sama dengan A, X1 sama dengan X0 ditambah H, X2 sama dengan X0 ditambah 2H. Panjang segmen H sama dengan B kurang A per 2. Selanjutnya, dilakukan integrasi terhadap polinomial Lagrange orde 2 yaitu integral dengan batas atas X2 dan dengan batas bawah X0 F2 kali X dx sama dengan integral dengan batas atas X2 dan dengan batas atas S0 X dikurang X1 dikali X dikurang X2 per X0 dikurang X1 dikali X0 dikurang X2 dikali Fx0 dx ditambah integral dengan batas atas X2 dan dengan batas bawah X0 X dikurang X0 dikali X dikurang X2 per X1 kurang X0 dikali X1 dikurang X2 F dikali X1 dx ditambah integral dengan batas atas X2 dan dengan batas bawah X0 X dikurang X0 dikali X dikurang X1 per X2 dikurang X0 dikali X2 dikurang X1 dikali F kali X2. Dari ungkapan integral tersebut, dengan mudah akan diperoleh integral dengan batas atas X2 dan dengan batas bawah X0 F2 dikali X dx sama dengan H/3 Fx0 ditambah 4F dikali X1 ditambah F dikali X2. Maka diperoleh pendekatan integral dengan metode Simpson 2 segmen berbentuk integral dengan batas atas X2 dan dengan batas bawah X0
F dikali X dx sama dengan H per 3 dikali F dikali X0 ditambah 4F dikali X1 ditambah F dikali X2. Baiklah, metode berikutnya ialah kesalahan pembulatan pada metode Simpson. Sumber kesalahan pembulatan pada metode Simpson sama dengan kesalahan pembulatan yang dialami pada metode trapesium maupun metode titik tengah. Nah, secara umum, kesalahan relatif terhadap pembulatan yang dialami oleh beberapa integrasi numerik adalah orde dari H. Nah, untuk mengetahuinya, kita kembali ke bentuk pendekatan dari ungkapan integral, yaitu integral fx dx, di mana sigma i sama dengan 1 sampai pada n wi dikali fxi. Nah, dari ungkapan tersebut dapat diperinci sumber-sumber kesalahan pembulatan yang muncul, yaitu yang pertama, kesalahan yang muncul karena perkalian antar faktor bobot wi dengan evaluasi fungsi fxi. Nah, kesalahan yang kedua ialah kesalahan yang muncul akibat penambahan antar suku-suku. Dan kesalahan yang ketiga ialah kesalahan akibat evaluasi fungsi-fungsi. Nah, untuk selanjutnya ada aturan Simpson 3/8. Metode Simpson 1/3 memerlukan jumlah langkah yang genap untuk menerapkan metodenya. Dengan kata lain, jumlah langkah untuk metode Simpson 1/3 harus dapat dibagi dengan 2. Lain halnya dengan metode Simpson 3/8. Metode ini tidak mensyaratkan jumlah langkah genap ataupun ganjil, melainkan jumlah langkah yang dapat dibagi dengan 3. Ungkapan metode Simpson 3/8 untuk 3 segmen dinyatakan dengan integral dengan batas atas X3 dan batas bawah X0 fx dx sama dengan 3H/8 dikali F kali X0 ditambah 3F kali X1 ditambah 3F dikali X2 ditambah F dikali X3. Dan sedangkan untuk banyak segmennya dinyatakan dengan integral dengan batas atas X0 tambah NH dan batas bawah X0 fx dx sama dengan 3H/8 dikali F kali X0 ditambah 3F kali X1 ditambah 3F kali X2 ditambah 2F dikali X3 ditambah 3F kali X4 ditambah 3F kali X5 ditambah 2F kali X3 ditambah dan seterusnya. Kemudian secara umum dapat dinyatakan sebagai integral dengan batas atas A dan batas bawah BF X dx sama dengan 3/8 dikali F kali A ditambah 3 sigma N sama dengan 0 sampai dengan N/3 kurang 1 F dikali X3N tambah 1 ditambah 3 sigma N sama dengan 0 sampai dengan N/3 kurang 1 F dikali X3N tambah 2 tambah 2 sigma N sama dengan 1 sampai dengan N/3 kurang 1 F dikali X3N ditambah F kali B. Algoritma metode Simpson 3/8. Yang pertama, definisikan fungsi yang akan diintegralkan. Kemudian yang kedua, tentukan batas bawah, yaitu A, dan batas atas B, integrasi. Ketiga, tentukan jumlah segmen N, di mana N harus berkelipatan 3. Keempat, hitung lebar segmen H sama dengan B kurang A per N. Kelima, inisialisasi sum sama dengan F kali A ditambah F kali B. Keenam, hitung untuk I, yang mana I sama dengan 1 hingga I sama dengan N kurang 1. Kemudian X sama dengan A tambah I kali 1 kali H. Ketujuh, jika mod I3 sama dengan 1 atau I3 sama dengan 2, maka faknya sama dengan 3. Dan selanjutnya, jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka faknya sama dengan 2. Dan hitunglah nilai integral sum sama dengan sum tambah fak dikali fx. Dan terakhir, tulis hasilnya
perhitungan hasil sama dengan 3/8 kali sum. Contoh 1. Dapatkan pendekatan dari integral di bawah ini menggunakan aturan Simpson dengan 2 segmen. Maka integral batas atas 1, 0, 4x dikurang x kuadrat dx, kemudian hitung kesalahan perhitungan dari pendekatan tersebut. Maka penyelesaiannya, hasil eksak untuk bentuk integral tersebut adalah 1,6667. Jadi untuk pendekatan integrasi 2 segmen diketahui, yang pertama itu A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, dan N-nya sama dengan 2. Maka tentukan lebar segmen H sama dengan 1 dikurang 0/2 itu sama dengan 0,5. Kemudian kita akan mengevaluasi fungsi untuk setiap simpul. Jadi ada 3 simpul tadi. Yang pertama, untuk x0 sama dengan 0, maka f0 sama dengan kan 4x dikurang x kuadrat, maka x-nya kita ganti dengan 0, maka 4 dikali 0 dikurang 0 kuadrat sama dengan 0, itu untuk f0. Yang kedua, untuk x1 sama dengan 0,5, maka f1 sama dengan f0,5 sama dengan 4 dikali x-nya 0,5, maka 4 dikali 0,5 dikurang 0,5 kuadrat sama dengan 1,75. Yang ketiga, x2 sama dengan 1, maka f2 sama dengan f1,0 sama dengan 4 dikali 1,0 dikurang 1,0 kuadrat sama dengan 3,0. Maka selanjutnya akan diperoleh pendekatan integrasinya, yaitu integral batas atas 1 batas bawah 0 4x dikurang x kuadrat dx h/3 f0 ditambah 4f1 ditambah f2. Maka integral dari 1, 0 4x dikurang x kuadrat dx 0,5/3, 0 ditambah 4 dikali 1,75 ditambah 3,0 sama dengan 1,6667. Maka kesalahan yang diberikan oleh pendekatan ini adalah 1,6667 dikurang 1,6667 per 1,6667 dikali 100, maka hasilnya adalah 0. Baiklah, di sini saya Novi Wulandari Purba akan menjelaskan contoh nomor 2, yang soalnya yaitu hitunglah pendekatan dari integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 1 pangkat x dx menggunakan metode Simpson 1/3 dengan 4 segmen. Hasil eksaknya sama dengan 17,3673. Nah, jadi penyelesaiannya yaitu untuk pendekatan integrasi 4 segmen diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 3, dan N sama dengan 4. Nah, A itu batas bawah dan B itu batas atas, dan N itu yaitu segmennya, jumlah segmennya. Kemudian tentukan lebar segmennya, yaitu dengan rumus H sama dengan 3 kurang 1/4. 3 yaitu B dikurang A per N sama dengan, dan hasilnya itu sama dengan 0,5. Kemudian kita cari F0 sampai F4. Sebelum mencari F0 sampai F4-nya, kita cari dulu X0-nya. X0-nya itu yaitu sama dengan 1, maka F0-nya itu F dalam kurun 0 sama dengan pangkat 1 sama dengan 2,7183. Kemudian kita cari X1-nya, yaitu 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. Jadi F1-nya yaitu F dalam kurung 1,5 sama dengan pangkat 1,5 sama dengan 4,4817. Kemudian kita cari X2-nya sama dengan 1 ditambah 2 kali 0,5 sama dengan 2,0. Maka kita dapat F2-nya yaitu F2,0 sama dengan pangkat 2,0 sama dengan 7,3891. Kemudian X3-nya sama dengan 1 ditambah 3 kali 0,5 sama dengan 2,5. Maka kita dapat F3-nya yaitu
12,1825. Kemudian X4-nya sama dengan 3, maka kita dapat F4-nya yaitu 20,855. Selanjutnya akan kita peroleh pendekatan integrasinya, di mana integralnya dengan batas atas 3 dan batas bawah 1, E pangkat X dx sama dengan H/3 dalam kurung F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah F4 sama dengan integral 0,5/3 dalam kurung 2,7183 ditambah 4 kali 4,4817 ditambah 2 dikali 7,3891 ditambah 4 kali 12,1825 ditambah 20,855, maka diperoleh hasilnya yaitu 17,3731. Nah, jadi kesalahan yang diberikan oleh pendekatan ini adalah 17,3673 karena diketahui dari soal, kemudian dikurang 17,3731 dibagi 17,3673, maka hasilnya yaitu 0,00337. Maka itu sama dengan juga dengan 0,0337%. Demikianlah video penjelasan tentang integrasi numerik dengan aturan Simpson. Mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.